Kembali lagi. Aduh, udah lama gue nggak rekam. Ini Yoi. kali ini kita dengan kawan Bahana. Say hi dong, Pak. Thank you udah diundang. Halo. Lu nyebutnya apa sih pendengar-pendengar lu? Kawan-kawan pendengar lah. Kan Kawan-kawan pendengar. Halo kawan-kawan pendengar, salam kenal. kan podcast sama kawan. Oh iya. Jadi ini temen gue Bahana. Ah, Ya ini ya karena kawan gue Bahana karena ya gue menginterview kawan-kawan gue. Ini kawan gue dari Fakultas Hukum UI juga, lawyer juga dulu. Lu masih lawyer gak sih? ya sedikit-sedikit tapi enggak lah, gue nggak mau aku lawyer lah, malu gue, nggak ada perkaranya yang gue tanganin sekarang. Tapi izin masih ada dong. Izin ada. Ya. Sesekali advising sih. Jatuhnya lebih ke bantu-bantu lah kalau sekarang lawyernya. Kalau ada yang bisa gue bantu gitu. Tapi kalau ada yang bisa digarap lah ya. Digarap ya. Thank you lo udah diundang ke podcast lu lo ini. Mantap. Kehormatan besar lo ini gue diundang sini. Wadaw. Podcast Gitu ya. nomor 1 di Indonesia kemarin gue lihat tuh follow pendengarnya jumlahnya. Amin. Ya mudah-mudahan lah, Pak. Iya. Ini Gimana? Buat kawan-kawan nih, Bahana nih, dia kan lawyer, seperti tadi dia bilang. Tapi ya dia sekarang, bukan seperti sekarang sih, dari 2017 aja ya? 2017. Dari 2017 Bahana membuka usaha kopi. Iya kan? Kopi aja. Kan? Iya, kopi. Pertama kali kopi. Jadi dia banting setir dari lawyering menjadi pengusaha. Pengusaha kafe kopi lah. Kalau pengusaha kopi lu jualan biji kopi. Pengusaha kafe kopi lah. Kedai kopi, mantap. Sebenarnya gue dari dulu ya gue udah tahu sih sedikit baik ceritanya. Cuma lu apa sih? Udah enak lawyer tajir lu, ngapain lu buka-buka kedai kopi, Jay? Hah? Ini ceritanya agak panjang nih, Bung, sebenarnya. Alasan lo agak panjang. Hah? Alasan gue? Mungkin gue berangkat dari sejarahnya dulu kali ya, alasannya dulu kali. Apa sih yang men-trigger gue akhirnya kayak, buka usaha aja gitu. Gue stop deh kerja sama orang gitu kan. Sebenarnya lebih kepada dari kerja sama orang jadi buka usaha sendiri sih. Kalau gue titik beratnya lebih di situ, bukan dari lawyering menjadi tidak lawyering gitu. Jadi lebih ke itunya sih gue. Jadi lawyeringnya masih jalan, cuma sekarang berusaha. Betul. Jadi gue memutuskan untuk nggak kerja lagi sama orang lah. Kalau bisa gue mau berdiri pakai kaki gue sendiri lah istilahnya gitu. Berdikari, mantap. Yoi. Jadi dulu tuh pemicunya banget itu sebetulnya karena tahun 2017. Sebenarnya dari tahun 2016 itu. Dari tahun 2016, terus gue putusin untuk stop kerja, gue resign tuh 2017 awal, itu sekitar bulan-bulan Maret seinget gue. Terus kedai kopi gue sendiri tuh baru berdirinya tuh Oktober akhir lah ya, dari April ke Maret ya, dari Maret ke Oktober itu ya proses persiapan lah. Bikin branding, renovasi segala macam. Maret ke Oktober, 7 bulan dulu ya? Iya. Karena gue kan dari nol bro, gue nggak ada pengalaman sama sekali kan. Iya benar. Gitu. Nah dulu pemicu itu sebenarnya di akhir tahun 2016 itu sebetulnya keluarga gue tuh lagi renggang bro. Wadaw. Banyak gue lagi renggang kan. Nah dulu kan kakak gue masih sekolah di luar negeri. Jadi ya gue anak satu-satunya di rumah yang available gitu. Nah karena keluarga gue lagi renggang, dulu bokap nyokap gue sempet pisah rumah dah tuh sekian lama tuh. Nah akhirnya kan nyokap gue tinggal sendirian di rumah kan. Gitu ya. Ya lu bisa bayangin dulu nyokap gue masih kerja. Sekarang sudah pensiun, dulu masih kerja. Ya berarti dia masih beraktivitas cukup banyak lah ya. Beda lah sama kalau sekarang udah pensiun kan aktivitasnya nggak terlalu banyak. Nah dulu tuh ya gue khawatir aja sih. Gue selalu khawatir kalau misalkan nyokap gue kenapa-napa di rumah. Kalau misalkan nggak usah jauh-jauh deh, simpel-simpel deh. Dia lagi masak air di dapur terus tiba-tiba dia kepleset aja gitu kan. Waduh ya.
Ya kan, dan nggak ada orang yang nolongin dia gitu loh. Atau kalaupun gue misalnya tahu, gue nggak punya fleksibilitas yang cukup untuk sorry nih, gue bilang ke bos misalnya gitu kan, gue harus mesti cabut cabut dulu ke nih rumah gitu. lah. Yes, birokrasinya banyak lah pasti. Yang disuruh mungkin ada surat dokter atau apa, gue nggak ngerti lah, karena lu tahu loh kehidupan lawyer kan. Iya benar. Even lu cuti aja, kayak bos tuh cuma bilang, diganggu. iya, I don't care. Gue nggak peduli kesibukan lu di luar sana apa, lu cuti, tapi lu kerja dari rumah sebenarnya, bukan cuti kan gitu kan. Betul. Gitu, jadi pemicu utamanya itu sebetulnya dulu tuh. Gue pikir, Kekhawatiran lu waduh, aja ya. iya, karena nggak ada orang lain lagi bro, gitu kan. Saudara-saudara nyokap gue rumah-rumahnya jauh-jauh gitu. Tuh, itu pemicu yang pertama. Jadi dari situ gue pikir, berarti wah ini sih gue, pemicunya adalah untuk tidak bekerja sama orang. yes, di situ gue mutusinnya gini, gue bukan stop line, gue mutusin kayaknya gue nggak bisa nih kerja sama orang terus kalau gini ceritanya, karena saat itu kan posisinya gue nggak tahu bokap gue kapan baliknya ke rumah. Iya kan, gue nggak tahu kerenggangan itu akan terjadi sampai kapan, akankah itu selesai dalam waktu dekat atau nggak akan pernah selesai. Itu kan saat itu gue nggak tahu gitu. Ya akhirnya gue berpikir kayaknya gue mesti cari suatu pekerjaan yang bisa se-fleksibel mungkin gitu loh. Bisa membuat lu tetap hadir di keluarga. Yes, betul. Karena gue nggak tahu apa yang akan terjadi saat itu. Gue cuma berpikir pokoknya kalau something happen, gue harus punya power untuk gue hold dulu kerjaan gue ngurusin yang ini dulu. Ya di situ gue pikir ya udah gue mulai usaha. Nah, kenapa nggak lawyering Pak? Kenapa lu nggak buka kantor pengacara lu sendiri? Nah, kenapa kopi? Itu jadi gini. Sebetulnya sih gue berangkat dari kesenangan. Gue nggak bilang gue nggak senang dunia hukum sih. Gue senang dunia hukum sebenarnya karena dia logik gitu kan. Terus kayak ya lu tau lah mental orang hukum kan, kayaknya dunia ini punya lu gitu. Apa sih kita nggak ngerti gitu. Semua kecil. Gua nggak peduli sama lu pada gitu. Pokoknya profesi lain kecil lah, kalau gue mau perkarain lah kan gitu kan. Selesai lo sama gue. Aduh, itu salah ya. Kawan-kawan pendengar itu salah. Jangan kayak gitu. Ternyata dunia ini sangat luas ya. Setelah gue hijrah dari profesi itu kayak wah gila luas banget dunia ini. Betul. Banyak hal yang aku tidak tahu gitu. Betul. Nah, dulu tuh di kantor lama, kebetulan kan gue ngisi di bagian litigasi, gitu kan. Dan memang itu sebetulnya basicnya kantor sebenarnya dia corporate law firm sebetulnya. Dan dia buka divisi litigasi, terus partnernya ajak gue. Jadi gue adalah associate litigasi pertama di kantor itu. Gue nggak usah sebut merek lah ya, di kantor terakhir gue kan. Nah, jadi karena timnya cuma berdua awal-awal, jadi gue ngerasain semua tuh. Mulai dari pitching klien, bikin surat penawaran, dan do all the paperwork, do the advisory work gitu kan, sampai ke penagihan gitu. Jadi all the know-how lu udah tahu nih. Ya kurang lebihnya lah. Mungkin nggak semuanya dibuka juga ya. Mungkin kan ada deal-deal di belakang meja yang antara bos-bos doang yang tahu. Tapi kurang lebihnya gue jadi ada gambaran lah seperti apa sih gue kalau bikin kantor hukum gitu kan. Kalau lu buka kantor sendiri lu tahu lah caranya. Gitu. Iya. Nah pernah ada satu kejadian kita ngerjain nih selama sebulan lebih, kan invoicing sebulan sekali tuh klien biasanya kan. Kerjain sebulan lebih, sepakatnya hourly basis, kita tagih kalau nggak salah nominalnya sekitar 300 juta apa berapa gitu deh. Gua agak lupa inget gitu, sebulan tuh. Tapi then satu dari bosnya bilang gini, kurangin jangan segitu. Dasarnya apa ya, ini udah business to business lah ya, pertimbangannya kan banyak, nggak hitam di atas putih, nggak ada SOP-nya lah kalau kayak gitu-gitu. Dan yang kedua, abis itu masih ditawar lagi sama kliennya, sampai akhirnya sisa mungkin berkurang bisa setengahnya kali. Nah di situ gue berpikir gini, wah berarti kalau gue buka kantor hukum udah nama segede ini aja masih bisa digituin bro. Betul. Kan? Betul. Apalagi seorang Arya Bahana Utama yang belum ada nama, mungkin buka kantor di bilangan ruko-ruko pasar Minggu dan sekitarnya. Itu udah kelas, maksudnya ya segitiga emas lah kita ngomong gitu kan. Iya. Betul. Udah kelas internasional, bukan nasional lagi, internasional. Nah gitu. Jadi gue saat itu masih berpikir, aduh kayaknya kalau lawyer nih dari segi cash flow agak berat nih. Karena gue udah hitung-hitung kan, kayak sewa kantor berapa, renov kantor berapa, minimal gue harus satu resepsionis untuk terima telepon, ya kan? Satu resepsionis, gitu. satu sekretaris. Tuh, sementara lu kerja sekian bulan,
kan sistemnya lu kerjain dulu baru lu bill. Betul. Gitu ya kan. Nah, billing ini nih ada resiko nggak terbayar, ada resiko ditawar segala macam gitu. Dibayar 3 bulan, dibayar 6 bulan. Bener. Terus padahal lu ngegaji tiap bulan, nih nggak? Yes. Itu satu. Terus gue juga lihat circle gue, bro, pada saat gue mau mulai usaha kan. Gue banyak nanya-nanya, misalnya gini, orang tuh engage sama suatu law firm. Kebanyakan kalau gue ya, bukan semata-mata lu pinter atau enggak, tapi lebih ke kedekatan sebetulnya. Kayak lu direferensikan sama siapa, misalnya kan gitu. Betul. Kan. Misal lu udah pernah pegang satu konglomerat gede nih, dan konglomerat ini akan referensiin lu ke konglomerat lainnya, misalnya kayak gitu. Benar, mulut ke mulut. Nah itu betul, hampir pasti engage. Daripada misalnya kita ngajuin, nih gue Arya Bahana, gue alumni sini, gue lulusan ini gitu kan. Gue buka kantor. Nobody cares lah lulusan mana. Yes, betul. Karena apa? Karena di dunia law firm ini kita nggak bisa jual murah. Dalam artian, dia bukan soal murah mahalnya kalau perusahaan-perusahaan gede gitu, bener nggak? Dia lebih lihat pada lu bisa deliver. Yes, betul. Lu bisa deliver job nggak gitu kan? Iya, gitu. Jadi di situ gue juga mikir, oke, sekarang gue kalau mau nyari klien, mau siapa yang gue approach gitu? Nyolong kantor lama, dari kantor lama nggak mungkin, etika lah. Jangan seperti itu ya. Nggak boleh kita bajak-bajak klien orang, kecuali klien yang mau ya. Bukan, kecuali kliennya yang menawarkan. Yes, gitu. Kecuali klien yang menawarkan. Iya, kawan-kawan ya. Jangan mencuri klien. Oke. Nah, saat itu jujur ngomong aja, bro. Nggak ada klien bilang, oh Pak Bahar pindah. Saya pindah ke Pak Bahar. Nggak ada. Gitu loh. Betul. Dan nggak mungkin banget gue start dari nol. Ya kan, gue kirim surat ke perusahaan-perusahaan agak gitu cara mainnya gitu loh. Nggak mungkin kan. Betul. Ya udah gue realistis aja saat itu. Wah, kayaknya kalaupun buka kantor hukum, kayaknya mungkin nggak sekarang gitu loh. Mungkin kalau nanti, gue pikir gitu. Mungkin kalau nanti temen gue ada yang ngajak, bisa mulai dari situ, ya gue saat itu ya fine-fine aja, gue akan terima gitu. Tapi at that time gitu kan, pada waktu itu, ya mungkin itu bukan opsi yang baik lah buat gue. Kurang realistis lah menurut gue kan gitu. Dan ya udah, gue pikir, oke, gue harus cari bidang lain apa yang gue senengin selain hukum yang bisa ngasih gue penghasilan juga gitu. Nah saat itu gue lagi seneng banget sama kopi tuh, baru kenalan tuh. Baru kenal dunia kopi 2017 karena dulu temen gue ada yang buka kedai di daerah BSD juga. Gue sering main ke tempat dia ya, jadi gue lihat lah lika-likunya dia seperti apa, internal manajemennya juga gue kurang lebihnya tahu gitu. Itu masih awal-awal banget. Dan gue senang, masih awal banget. Belum ada basic kopi sama sekali tapi udah berani buka, ya agak gila juga sih tuh gue saat itu tuh. Cuman kan kata Om Bob Sadino kan mulai aja dulu ya, nggak kebanyakan mikir, rencana nggak ada yang jalanin, itu nggak bagus juga gitu. Buset. Oh itu ya, Om Bob Sadino, quotes-nya, bukan Tokopedia. Waduh. Nggak sih, Om Bob Sadino nggak spesifik ngomong kayak gitu sih. Dia lebih bilang bahwa gini, bisnis plan yang baik tuh adalah bisnis plan yang dijalankan, bukan yang cuma di pikiran doang gitu loh. Bener. Ya kan, sejelek apapun bisnis plan lu, itu akan jauh lebih baik kalau lu jalankan daripada sebaik-baiknya bisnis plan tapi nggak lu jalanin. Benar. Gitu. Eksekusi is number one. Ya, gue pikir dulu juga banyak sih pada saat gue awal-awal buka juga banyak lah yang bilang kayak, gila lu nggak ada basic kopi, nggak ada apa, kok lu berani banget taruh duit segitu gede, renovasi ruko segala macem gitu. Ya udahlah, kayak lu bilang kan, kita modal iman aja di sini kan. Pokoknya niat kita baik, tujuan kita baik, mulai aja dulu kan gitu. Iya, pasti dong. Bener, yang penting kita mau belajar, bro. Ya kan? Nggak ada lah orang buka usaha 1 hari langsung kaya tuh, nggak ada gitu. Nggak, mungkin ada. Tapi ya kebanyakan terjadi nggak ada. Nggak ada lah. Dan tergantung lu lahir di keluarga siapa ya kan. Iya. Tiba-tiba lu buka pisang laku, ya tergantung. Lu keluarga siapa kan gitu. Nah, kalau kita ini kan rajel ya nggak, rakyat jelata gitu ya kan. Proletar. Iya gitu. Terus lu memilih kopi karena teman. Di situ ya karena gue seneng kopi, terus gue punya temen yang kayaknya sih bisa bantu juga waktu itu, terus gue dapat partner juga yang juga mau bisnis kopi bareng sama gue. Dan ya udah gue jalanin itu dari 2017. Dan puji Tuhan ada hasilnya sampai saat ini. Mantap, 2020 mau 3 tahun ya. Iya, gue nggak semengerikan seperti yang gue kira lah gitu. Namanya dong, kasih tau dong biar kawan-kawan tahu apa sih nama kedai kopinya. Kedai kopi gue namanya Lemari Kopi.
Sekarang Lemari kita kopi. ada 2 cabang. Pusatnya itu di BSD. Cabang pertama kita tuh ada di Menteng, bro, di Menteng. Jalan Wahid Hashim. IG-nya apa? IG-nya? Lemari kopi, lemari kopi. lemari kopi aja. Iya. Lemari kopi kawan-kawan, didatangi. Cuma Jangan lupa lagi pandemi, Pak. Tetap kita available untuk take away, GoFood dan GrabFood. Oh, mantap. Tapi itu yang Jakarta ya. Kalau BSD kita dine in dengan kapasitas 50%. Oh, BSD dine in. Oh, enggak. BSD enggak PSBB ya? Iya, PSBB transisi lah. PSBB tapi transisi. Makanya 50-50. Sekarang gue nggak ngerti tuh konsep PSBB transisi itu. Ya, makanya tiba-tiba rem mendadak kan. Iya. Aduh, di mana-mana orang kalau ngerem mendadak tuh ditabrak PSBB. gitu. Aduh, ada. Iya. Jadi kayak gitu sejarahnya. Lu buka lemari kopi. Nah, Yes. Ini tantangan kan lu bilang tadi lu nggak tahu apa-apa tentang kopi, lu buka di kafe kopi, lemari kopi. Tantangannya apa sih? Kayak kalau yang gue tahu sih rata-rata orang dulu ya, sekarang mungkin udah lebih gampang. Dulu lu nyari biji kopi itu susah, nggak ada yang mau jual ke lu karena udah di DP duluan nama yang gede-gede. Nah, lu dulu awal buka gimana? Apakah ada kesusahan nyari source kopinya? Oh, jadi gini. Kalau kopi ini, dunia kopi ya, ya gue sih juga bukan yang expert banget lah. Gue nggak mau mengklaim diri gue expert di dunia kopi lah ya, karena banyak yang lebih berpengalaman dan lebih jago lah gitu. Ya, benar, tapi secara garis besar sih kalau yang gue tangkap, dia tuh bisnisnya ada dari hulu sampai hilir sebetulnya, ya kan. Nah, kalau yang tadi lu tanya itu sebenarnya tuh terjadinya tuh di hulu, gitu. Itu lebih kepada supplier green bean atau kita sebutnya tuh green bean buyer, ya tentunya sama si source-nya dia, which is si petani lah, si farm gitu. Nah, biasanya ada orang tengah nih antara petani sama green bean buyer nih, biasa ada orang tengahnya lagi nih. Itulah yang disebut tengkulak-tengkulak itu. Kayak gitu sih. Jadi green bean buyer buy-nya dari tengkulak, dari makelar lah. Iya, dari makelar kayak gitu. Istilahnya kalau di farm sana tuh yang bagus-bagus tuh yang gue denger ya, itu udah banyak yang di ijon lah sama perusahaan-perusahaan gede gitu loh. Kalau misalnya kita nih bukan siapa-siapa gitu ya, lu mungkin bisa dapat green bean yang bagus, cuma mungkin kuantitinya nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena mungkin farmnya farm kecil gitu loh. Kalau farm kecil ini kan berarti mungkin kuantitinya nggak terlalu banyak, terus hasilnya juga dari panen ke panen juga mungkin nggak konsisten kan gitu kan. Nah, lu beli dari farm besar. Lu beli dari kalau gue sendiri belinya sebetulnya dari roaster. Jadi udah dalam bentuk biji yang disangrai sebetulnya. Oh. Gitu. Tapi si roaster beli dari green bean buyer. Iya. Nah, kalau roaster gue ini beda. Roaster gue ini dia maunya langsung ke petani karena dia nggak percaya sama orang tengah lah kasarnya gitu. Dia nggak percaya sama supplier lah. Karena ternyata udah suppliernya dihambat gitu kan. Nah, supplier sendiri juga banyak yang bandel, bro. Maksudnya? Soalnya kopi itu kan secara fisik kan hampir nggak ada bedanya lah kalau orang bukan yang ngerti kan. Bener, nggak bisa antara satu daerah dengan daerah lainnya, iya betul. Nah, sekarang kalau misalnya nih, lu sekali beli 1 ton, dia oplos 100 kilo aja pakai ginseng jelek. Emang lu mau ngecekin semuanya? Iya, udah dicampur ya. Kan ada sih metode pengecekannya ada. Kalaupun ketahuan tapi kan lu capek, bro. Dari segi bisnis kan bukan pilihan kayak lu order nih 1 ton, mungkin shippingnya aja dari atas gunung sana sampai ke gudang lu di Jakarta aja, let's say udah makan waktu berapa hari misalnya kayak gitu. Ya kan? Gitu. Dan nggak semua roaster juga punya gudang yang gede. Jadi mungkin dia sekali beli 200 kilo, 300 kilo, 1 ton, that's it. Dia goreng dulu, habis ntar dia pesen lagi gitu loh. Kita kan bukan yang misalnya segede kapal api gitu, sekali nampung bisa puluhan ton, ratusan ton gitu. Ya kan? Nah, masalahnya tuh biasa di situ. Jadi banyak juga supplier-supplier yang nggak jujur. Nah, roaster gue ini kebetulan dia salah satu yang idealis lah gue bisa bilang ya. Dia mau good quality beans gitu loh. Jadi dia ambil langsung dari petaninya. Jadi dia kurasi sendiri. Dia kurasi sendiri, terus dia kasih ke gue sampel. Lu cocok nggak? Kita kulik rasanya apa gini, nah udah cocok, nah dia lock beansnya, dia bina petaninya. Gue mau spesifikasinya seperti ini, prosesnya seperti ini, sortasinya seperti ini gitu kan. Biar kualitasnya tetap sama. Yes, kualitasnya sama, dan kita pun order ke petaninya juga jadi continue gitu. Jadi akhirnya petaninya juga nggak bergantung sama pemain-pemain besar. Berarti kalau dari segi sourcing lu hampir nggak ada tantangan dong ya?
ketika lu sudah ketemu roaster ini, Super Ya, Airlines karena gue sekarang. karena gue di hilir. Benar. Orang usaha di hilir nggak relevan sama masalah itu gitu. Kurang relevan lah bisa gue bilang. Benar. Kayak gitu sih. Berarti hampir semua toko kopi belinya dari roaster. Iya, rata-rata. Karena bikin roaster ongkosnya bisa 3 kali lipat bikin kedai kopi, bro. Iya. Roaster itu jauh lebih mahal. Wah, bener, dia harus gudang, dia harus tempat, mesinnya juga lebih mahal. Dan mesin goreng itu jauh lebih mahal bro daripada mesin kopi. Kalau yang bagus ya yang murah juga ada, tapi kalau mau yang bagus dia jauh lebih mahal gitu. Tapi lu mau mulai 2017. Memang seingat gua 2016-17 tuh Jakarta atau Indonesia tuh belum semenjamur ini kopi. Kalau gue melihat kan, kita rame itu dari 2018, terus puncaknya tahun lalu tuh, banyak banget kopi kan, sampai sekarang. Nah, lu gimana coy? Lu cabang lu cuma 2. Gimana tuh dengan merek kopi lain yang di setiap sudut ada cabang? Harganya pun lebih murah, gue lihat harganya lebih murah dari kopi lu. Sekarang gila, orang jual kopi murah-murah banget. Parah. 75.000 dapat 5. Iya. 10.000 seember gitu kan, lama-lama kan. Jualnya udah emberan, udah bukan botolan lagi gitu. Lu gimana tuh menghadapi tuh? Lagi pandemi lagi, bisnis juga banyak kompetitor. Nah, ini memang agak unik sih. Gua nggak bisa bilang masalah itu udah bisa gua atasi ya, sampai sekarang pun masih terjadi. Karena sebetulnya kan gini, bisnis kedai kopi ini mati 1 tumbuh 1000 bro, gitu kan. Mau orang bilang udah banyak kopi, udah banyak ini, tetap aja orang tuh berbuka kedai kopi gitu. Kenapa? Karena kedai kopi ini kayaknya udah bagian dari lifestyle sih. Betul. Ada yang bangkrut, ada yang tetap jalan. Ya, dan ada orang-orang yang buka kedai kopi memang sebetulnya dia nggak cari duit. Ini untuk kayak orang beli mobil mahal gitu loh, untuk apa ya? Gue bilang untuk kosmetik gitu, untuk kayak gila lu punya kedai kopi sekarang. Itu banyak loh orang-orang kayak gitu. Benar, bro. Ini dulu ada temen gua, orang Bintaro kalau nggak salah. Dia main kopi dari lama, Jay. Udah sebelum kopi rame dia udah main kopi. Dia bilang, gua sama teman-teman gua bikin kedai kopi nggak nyari untung. Kita mau punya kedai kopi. Nah, ngerti gak lo? Jadi dia buka kedai kopi itu kayak gue punya Ferrari. Gue punya kedai kopi. Gitu. Itu udah lama sebelum kopi gitu loh. Aduh, kalau boleh tahu tuh anaknya siapa ya? Boleh juga tuh. Jangan sebut merek. Aduh, duitnya banyak kayaknya. Banyak. Iya, makanya itu benar tuh kosmetik. Dulu ada yang gitu. Di kalangan mereka buka kedai kopi, kosmetik jatuhnya. Iya. Dan sampai sekarang pun masih banyak karena jatuhnya kan gini, akhirnya bisnis kedai kopi ini bukan jadi jualan minuman kopi, tapi jadi jualan tempat nongkrong sebetulnya, tongkrongan gitu loh, ya kan? Lu punya tempat nongkrong yang istilahnya lu leluasa lah, karena lu yang punya kan gitu kan? Iya. Lu mau sampai jam berapa kek, lu mau minumannya lu macam-macamin ya terserah lu gitu loh. Ya, tapi kalau lu dengan harga kopi yang sekarang, terus lu jadiin tempat nongkrong, rugi Pak. Kalau kayak yang merek besar itu kan, dia emang tempatnya gede, harga kopinya juga 50.000, 80.000, ya mau lu 3 jam di situ juga dia nggak rugi. Nah, tapi sebenarnya gini juga ya, rugi nggak rugi itu sebetulnya relatif sih, karena sebenarnya nih kopi ini nih mau yang dari yang murah sampai yang mahal nih sebetulnya punya marketnya sendiri. Contoh, kalau orang udah seneng specialty coffee, specialty grade, kita sebut misalnya Tanah Merah deh, atau Anomaly Coffee misalnya gitu, itu kan mereka specialty grade ya. Gitu, secara brandingnya pun mereka specialty coffee gitu. Nah, peminum specialty coffee ini menurut gue nggak akan tergerus sama kopi susu 15 ribuan karena mereka nggak minum kopi susu. Kalaupun minum ya occasionally drink aja. Yang kayak aduh gue lagi pengen yang manis-manis nih, dia minum kopi susu. Tapi kalau dia ngopi regularly kayaknya sih dia harusnya tetap ke specialty coffee gitu, dia nggak akan beralih gitu. Menarik nih. Jadi punya marketnya masing-masing. Nah, cuma permasalahannya peminum specialty coffee ini kayaknya kalau yang gue rasain, yang gue perhatiin ya, makin lama tuh makin sedikit jumlahnya. Gue nggak tahu exactly penyebabnya apa, tapi yang gue rasakan makin sedikit. Terbukti dari apa? Dulu pada saat gue baru-baru awal-awal buka kedai kopi, gue sendiri kan lemari kopi ini sebetulnya gue ke arah specialty coffee lah ya, gitu loh. Cuma tentunya dengan harga yang lebih affordable lah gitu. Tapi kita beansnya kita pakai beans yang good quality juga gitu loh, bukan yang asalan lah gitu kan. Benar. Nah, dulu pada saat kita awal-awal buka kedai kopi itu customer ini banget loh, gue bilang excited banget sama
ini kopi lu originnya dari mana gitu loh, prosesnya apa, Benar. metode brewing lu tuh pakai apa gitu. Awal-awal gitu pada nanya-nanya. Iya, terlepas ini orang beneran ngerti atau enggak. Iya, atau cuma ya gitu aja lah. Ya, kita sebutnya pendekaran tuh. Iya. Ada pendekar-pendekar yang dadakan lah gitu kan. Habis nonton filosofi kopi deh. Bener, habis mampir filosofi kopi, nonton filmnya langsung jadi ahli kopi. Ahli kopi, itu banyak gitu. banget tuh orang kayak gitu. Gitu. 2018 awal tuh gitu. Iya. Lu ngerasain juga zaman itu ya ternyata ya. Iya, bener. Kok tiba-tiba semua orang banyak yang ngopi? Iya. Nah, tapi terlepas itu, maksudnya berarti awareness-nya tuh ada gitu loh. Hype-nya tuh ada. Ada. Nah, sekarang itu makin dikit orang kayak gitu. Sekarang orang yang penting kopi. Yes, itu. Dan orang datang ke lemari kopi. Gue ada nggak kopi susu gula aren gitu? Ada, gue juga sedia. Dan mostly akhirnya mereka lebih banyak beli kopi susu gula aren itu. Datang, Mas, misal gue tawarin nih, kita ada single origins ini, metodenya bisa V60, Japanese drip segala macem. Ujung-ujungnya gini, kalau nggak saya yang kopi susu aja deh. Benar, gitu. Faktornya banyak sih. Apakah mungkin daya beli menurun? Misalnya, karena specialty kopi kan pasti higher price kan, gitu. Yeah. Kalau kopi susuan kan lebih murah gitu. Benar. Kayaknya sih, gue feeling gue sih ada faktor itu juga sih. Memang daya beli juga menurun sih. Apalagi di tengah pandemi gini sekarang, pasti budget jajan dikurangin, tapi dia pengen tetap ngopi, ya dia pasti akan cari harga yang lebih murah pastinya. Murah. Tapi itu. Di lemari kopi tidak semurah itu loh, kawan-kawan. Saya sudah membandingkan. Kita menengah lah, tapi kualitas boleh dibandingin lah. Ya, itu gue setuju. Karena gue tipe yang tiap pagi harus ngopi sekarang. Kalau gitu. Kalau nggak ngopi, nggak mikir gitu loh. Nggak tahu kenapa, nggak mikir gitu. Nah, cuma di deket kantor atau di deket rumah, ya itu adanya ya yang kopi-kopi itu. Yang diinvest sama artis Hollywood gitu kan. Jadi gue beli itu gitu ya, sama aja. So, kalau lemari kopi mungkin ada di sekitaran situ, gue beli lemari kopi. Karena lu doain aja lah. Iya, lu harus. Gue udah nyobain, Jay. Enggak, menurut gue lemari kopi itu punya kopinya, itu punya karakter. Gue nggak bilang itu paling enak se-Indonesia, nggak. Gue bilang kopi lu punya karakter. Dan harusnya orang-orang sepakat dengan gue bahwa kopi lu punya karakter dan worth to try. Ya. Gitu. Itu dia. Karena emang gue agak bawel sih kalau soal kopi sih. Dalam artian bawelnya maksudnya kalau ada beda sedikit pasti gue akan ngomong ke roster gue, bro nih beda nih gitu. Harus gitu. Itu kan quality control kan? Harus kayak gitu. Benar. Dan dianya pun juga lebih bawel lagi, dia mungkin 1000 kali lebih bawel daripada gue soal kopi gitu. Ke petani tapinya bukan ke gue bawel. Quality control itu penting karena gue beberapa kali mesen dari kedai kopi yang sama nih. Kopi yang sama juga rasanya beda. Jadi kayaknya mungkin yang bikin nggak ganti gelas atau nggak ganti apa. Jadi gue harusnya pesen kopi yang gula aren itu malah rasanya rasa vanila. Oh gitu. Iya, itu beberapa kali tuh di tempat yang sama. Ini kayaknya harus diperbaiki tuh quality control itu. Tapi kita nggak sebut merek. Ya, masalah sanitasi juga dipertanyakan tuh kalau gelasnya nggak diganti. Iya kan? Kok bisa ada rasa vanila? Nyucinya nggak bersih. Mahal sih ganti gelas. Iya, kan gitu kan. Aduh, heran gua. Aduh. Kok bisa ada rasa vanila gitu ya? Tapi ada yang menarik juga nih, Yan. Kalau lu nanya-nanya soal kopi ya, gue kan juga sering tanya ke roster gue kondisi di farm gimana gitu. Ya mungkin ini nggak terjadi di semua farm, kita nggak tahu lah ya. Cuman dari case tadi yang dia dapet, beberapa farm kasihan juga loh. Jadi kan gini, kalau dulu kan zaman 2018 tadi yang lu bilang ya, ketika specialty coffee ini lagi hype-hype-nya gitu. Betul. Jadi tadi banyak pendekar yang datang ke farm akhirnya kan gitu kan. Ngajarin petani soal nanam kopi. Padahal itu kan kayak lu ngajarin ikan berenang bro gitu kan. Nah dibilang musik gini musik gitu apa segala macam karena di Jakarta di kota besar demand-nya lagi banyak apa segala macam gitulah gitu. Ya akhirnya petani kan manusiawi lah ya ketika dia bilang oh lagi laku nih dan mungkin
ya yang tadinya dia tanam sayur, gue coba tanam kopi deh gitu. Karena harapannya ketika kopi ini panen, ya dia bisa dibeli dengan harga lebih tinggi. Kan masalah petani kita kebanyakan kan itu. Benar. Ketika dia panen, dia pengennya dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kan kenyataannya misalnya dibanjirin barang impor lah, apa segala macem lah gitu kan. Nah, udah dijanjiin gitu-gitu segala macem, terus cuma dalam waktu berapa tahun kan itu sebetulnya kan kasarnya masuklah era si kopi susu gula aren ini gitu kan. Benar. Nah akhirnya beans specialty grade itu kan jadi tanda kutip jadi overpriced kalau untuk harga kopi susu. Nah itu kayaknya banyak yang rugi itu akhirnya karena hanya dalam waktu berapa tahun dan demand dari kota besarnya pindah. Gue nggak butuh yang mahal-mahal deh, gue cari yang agak murah-murah aja karena buat kopi susuan gitu loh. Oh, berarti kopi susu gula aren itu kopinya ngasal ya? Gue nggak bilang kopinya ngasal sih, cuman kalau dengan harga segitu menurut gue hampir nggak ada yang pakai bean specialty grade gitu loh. Benar. Pasti grade-nya di bawah itu. Gue nggak bilang kopi pakai grade ngasal ya, nanti gue dihujat lagi sama orang yang tahu gitu kan. Kemungkinan. Tapi kalau dari segi kita logika aja, kalau price-nya lebih murah, pasti kan bahan bakunya beda, bener nggak? Nggak mungkin lu pakai bahan baku yang premium jualnya harga murah, nggak mungkin, nggak masuk hitungan dagang mau gimana juga. Benar. Kecuali ya itu tadi, lu buka bisnis kopi cuma buat kosmetik doang, lu nggak peduli untung, ya itu lain cerita lah kalau itu, gitu kan, gitu. Tapi pasti dia akan pakai grade yang lebih di bawah, gitu. Mungkin dia akan banyakin robustanya segala macam karena robusta kan lebih nendang kalau buat kena susu gitu kan daripada arabica. Nah kayak gitu-gitu sih. Nah akhirnya apa? Akhirnya gue denger sih banyak petani yang akhirnya rugi gitu loh. Udah ditanam apa segala macam dan sekarang pembelinya berkurang. Kayak gitu. Orang jadi yang penting kopi termurah. Dan menurut gue gini sih, menurut gue dari sisi kota besarnya juga kayaknya edukasinya tuh setengah-setengah gitu loh. Maksudnya ketika lu mau deal di hulu, maksud gue gini, lu sebagai pengusaha yang di kota, lu harusnya punya tanggung jawab juga dong. Dalam artian, ya kalau lu udah ngomong sama dia, ya dan lu komitmen dong gitu kan. Dan lu juga harus bisa baca trennya dong kan gitu. Nggak asal pesen lah. Karena petani kita kan nggak ngerti soal kontrak-kontrak bro, ya kan. Mungkin kalau dia petaninya ngerti, dia akan bilang, oh ya udah lu DP dulu aja gitu kan. Gue ikat dulu. Itu tadi karena kan sekarang yang datang tuh pendekar. Iya, kenyataannya kan enggak, makanya kejadian kayak gitu. Kalau petani kita ngetri kontrak mah petani kita kaya semua, bro. Benar. Gitu kan. Tapi itu gimana dong? Masa depannya kopi Indonesia gimana menurut lu? Ini kan dari kedai kopi udah makin banyak. Terus dari kemungkinan dari sisi hulu juga sudah makin terkapitalisasi lah ya. Makin banyak pemainnya kan. Iya. Menurut masa depannya gimana? Akankah seperti ini terus lancar atau turun? Nggak ada lagi penggemarnya? Kalau gue sih sebetulnya gue masih optimis ya. Dalam artian gini, kopi susu ini dulu kan orang bilang gini, kopi susu ini cuma tren doang lah, nanti tahun 2 tahun lagi juga bakal turun gitu. Tapi kalau gue lihat sih sampai sekarang kayaknya orang masih gemar itu gitu. Kayaknya mungkin ini emang minumannya orang Indonesia banget nih kopi susu gula aren. Lu mungkin kalau di Australia dulu kayaknya nggak ada deh kopi susu gula aren di sana. Orang Australia kayaknya adanya latte. Iya. Jadi ini benar-benar identitasnya Indonesia banget sebenarnya gitu loh. Gula aren kena kopi dikasih susu kan gitu kan. Emang orang Indonesia kan dari dulu senang kopi susu gitu. Tapi kental manis Pak kalau kopi susu di kita. Ada juga yang pakai kental manis dicampur gula aren, ada juga. Iya, jadi kalau lu ngomong, kalau lu ngomong kopi susu, itu berarti kopi dan susu kental manis, which is itu bukan susu. Iya. Tapi kalau sekarang agak sedikit bergeser lah ya. Kalau lu ngomong cafe latte, baru itu kopi dan susu murni. Iya. Jadi makanya sekarang agak bergeser ininya, dibuat lebih fancy lah kan gitu kan, supaya supaya harganya juga bisa lebih mahal. Kalau kopi sama susu kental manis mungkin harganya 5.000 sampai 7.000 per gelas. Iya. Dengan susunya lu ganti susu murni, kopinya lu ganti espresso, kasih gula aren, sekarang jadi 18.000. Jadi 2 kali lipat lebih harganya. Padahal secara komposisi ya hampir-hampir sama gitu. Iya, ini orang memang tapi market Indonesia dari dulu gitu, nggak peduli quality. Iya. Ya tapi market nggak pernah salah bro. Iya kan. Kita kan market nggak pernah salah. mengikuti demand, selalu mengikuti demand. Kita harus ikutin demand. Nah tapi kalau menurut gue sih gini,
lucunya kan industri kopi berkembang, tapi kalau ternyata fakta petaninya seperti itu, petani kopinya ya, berarti dari industri kopi ini yang paling kaya sebetulnya petani gula aren, bener nggak? Oke. Sekarang lu lihat apa yang nggak pakai gula aren, ya kan? Tapi kan gula aren ini kan yang bawa pertama kali kan sebenarnya industri kopi. Benar. Yang memperkenalkan gula aren pertama kali ke pasaran kan industri kopi sebenarnya. Yang bikin booming ya gula aren sudah dari zaman nenek moyang, tapi yang bikin booming ke anak-anak milenial sekarang kan industri kopi. Malah sekarang muncul boba pakai brown sugar. Padahal boba itu dari kita SD kan udah ada bro dulu. Hop inget nggak lo? Hop itu dari zaman jadul udah ada. Benar. Ya kan? Tapi kan kalau gitu. Boba brown sugar itu yang Taiwan sana Pak yang terkenal. Baru sekarang ya kan. Dan kenapa gampang diterima sama market Indonesia? Karena menurut gue karena industri kopi ini udah dulu memperkenalkan minuman pakai gula aren. Benar. Jadi dia nih menurut gue sih ada sisi pansosnya juga nih boba nih. Gitu industri boba ini ada pansosnya juga. Gula aren lagi booming, kopi sugar gue masuk nih brown sugar boba kan gitu kan. Dar laku. Waduh. Iya. Itu meledak jadi dulu. Itu tadi gue bilang industrinya berkembang tapi yang kaya petani gula aren bukan petani kopinya. Sekarang semua produksi gula aren loh. Banyak banget yang nawarin gue supplier gula aren tuh. Benar. Dari yang masih balok, bubuk sampai udah bentuk sirup tinggal dituang. Iya, benar. Buat gila. healthy food juga sekarang kan prefer ke gula aren daripada gula pasir biasa kan. Iya. Meskipun itu juga kalau mau kita bahas lagi ya sebenarnya sama-sama gula, bro. Iya, benar. Sepakat. Sama-sama gula. Aduh, orang Indonesia kan gitu. Oh, saya nggak makan gula, tapi gula aren aja boleh. Sama aja kali. Iya, teorinya gue nggak tahu sih. Secara teori apakah memang lebih sehat. Ya gitu. Nah, terus kalau tanya masa depannya gimana, ya kayaknya sih nanti kalau gue lihat arahnya specialty coffee ini sih nggak akan mati sih sebenarnya. Kalau marketnya berkurang, iya. Tapi mati gue rasa sih enggak. Karena penikmatnya akan selalu ada. Dan ibaratnya gini, masa sih orang gara-gara tren terus berubah haluan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Cuma mungkin pemain specialty coffee-nya mungkin akan berkurang juga karena marketnya berkurang. Yeah. Mungkin yang akan bertambah terus ya si pemain kopi susu dan kawan-kawannya ini gitu. Karena marketnya lebih besar, lebih affordable juga harganya gitu kan. Tapi gue rasa sih dua-duanya akan menemukan equilibriumnya masing-masing lah gitu, akan nemuin marketnya masing-masing sih. Ini sekarang mungkin market masih bimbang aja nih, gue mau specialty atau ke gula aren ya gitu. Tapi ujung-ujungnya sih gue yakin akan ya berdiri sendiri dengan marketnya masing-masing gitu. Tapi lu masih jalan kan di pandemi ini? Masih banget. Terdampak besar gak? Pas PSBB pertama iya. Wah, pas PSBB pertama gila-gilaan cuy. Iyalah. Bener-bener apa ya? Gini, gue karena kebetulan kedai kopi gue ini mayoritasnya tuh dine-in transaksinya. Jadi ketika dine-in dilarang, ya itu kayak apa ya? Kayak sumber napas utama lo dicekek habis gitu, nggak ada saluran sama sekali. Tapi kan waktu itu kan akhirnya kita ngakalinnya dengan untuk apa ya? Untuk supaya nggak kehilangan semangat lah gitu kan. Rugi sih pasti rugi waktu itu. Cuman supaya nggak kehilangan soulnya, nggak kehilangan semangat ya kita coba mulai PO, kita hubungin teman-teman kita. Benar. Mau pesen nggak? Kita keluarin botolan. Terus harga di GoFood juga kita diskon gede-gedean supaya orang juga tetap mau beli GoFood. Mulai hard selling lalu ya. Yes, kayak gitu. Ya, puji Tuhan sih yang gelombang pertama itu bisa kita hadapi dengan baik ya. Benar. Kita nggak sampai tutup. Ada penyesuaian karyawan iya, penyesuaian gaji iya, tapi kita bertahan sih. Masih nggak perlu tutup lah kasarnya gitu. Benar. Bahkan kita juga bisa buka yang di Jakarta akhirnya pada bulan Juli kan. Karena lu buka saat pandemi, lu buka cabang offline. Ya, gitu. Kan? Karena itu sebenarnya cabang itu tuh udah jadi dari bulan Februari sebenarnya. Gak apa-apa ya. Gue sangat salut dengan orang-orang yang semangat dan berani kayak gini. Udah tahu lu udah buka sebelum pandemi. Ada pandemi, bisnis lu terdampak. Tapi lu tetap buka lagi offline gitu loh. Mungkin ada orang bilang, wah goblok nih orang, udah tahu nggak laku dibuka kan gitu. Iya. Cuma yang diambil bukan gitu bro. Lu kalau ngalah sama keadaan, lu akan mati. Justru bagaimana lu beradaptasi dengan keadaan yang ada dan tetap maju, gitu kan? Nah, bener. Nah, ini ada dua sisi menurut gua. Sebetulnya dua-duanya nggak salah. Kalau yang tutup ini bisa jadi
dalam pikiran dia adalah ya gue saving cost. Kalau Nah, bank saham tuh ibaratnya orang cut loss gitu. Itu dalam bisnis itu nggak salah juga. Itu lebih strategi. untung tutup daripada buka. Bener. Tetap Nah, untung. tinggal kita lihat keadaan bisnis kita masing-masing. Benar. Mana yang lebih memungkinkan, kita cut loss atau tetap buka gitu. Nah, kalau yang cut loss ini biasanya nih pundi-pundinya ini udah banyak banget di belakang. Pasti. Jadi kalaupun dia cut loss, kasarnya dia masih bisa hidup, misalnya mau setahun 2 tahun lagi pun duit gue masih banyak, kasarnya gitu. Gue tutup yang ini, gue mau buka bisnis baru pun lagi, gue budget gue masih ada, misalnya gitu. Benar. Tapi untuk pengusaha-pengusaha yang mungkin pundi-pundinya belum banyak, atau misalkan dia habis ekspansi nih, jadi dia baru ngeluarin duit gede, tiba-tiba pandemi. Misalnya gitu, jadi duit cash-nya dia tuh udah kepake banyak, misalnya kayak gitu. Ya akhirnya kan tutup ini nggak menjadi pilihan buat dia. Kenapa? Karena sewa jalan terus. Jalan terus. Dia ruginya lebih banyak. Kan? Bener, sewa jalan terus. Terus dari segi branding, kalau orang stop kayak gitu, nanti mulainya lagi pasti lebih berat. Nah, dia punya budget nggak nanti kalau misalnya dia stop terus dia untuk mulai lagi nih, untuk nge-brandingnya lagi nih, dia punya budget nggak untuk marketingnya? Benar. Nah, itu kan hitung-hitungannya sampai ke sana. Jadi, gue sih kalau melihat yang tutup-tutup ini, bukan, menurut gue nggak selamanya mereka menyerah juga sebenarnya. Itu lebih kepada Strategi sih. Strategi bisnis, betul. Karena bisnismen ini kan terlalu optimis, menurut gue semua orang bisnismennya terlalu optimis. Harus. Jadi nggak ada istilahnya tuh nggak ada istilah kalah bro gitu loh. Kalaupun dia tutup ini sebenarnya cuma bagian dari strategi kan. Benar. Semua bagian part of the strategy. Iya. Nah, kalau fair kita ngomong, yang paling kalah di kondisi seperti ini siapa? Ya para karyawan itu. Karena dia kan bergantung sama bosnya. Pasti, iya. Bosnya cut loss, simpenannya banyak. Karyawan di cut loss, ya loss beneran. Benar. Wah, ini pembahasannya ekonomi kerakyatan, Pak. Di podcast selanjutnya ekonomi kerakyatan ya. Iya. Marahin Jai terus. karena itu juga dilema terbesar yang gue hadapi saat itu. Benar. Ya kan, misalkan kayak partner gue yang lain bilang apa kita tutup aja ya, saving cost gitu kan. Jadi gue pikir juga, ini kalau gue tutup, ini karyawan-karyawannya mau makan apa gitu loh. Mau makan apa ya kan? Soalnya ya kita mah aman. Karyawan gimana gitu kan? Karyawan ini kan mungkin nggak berijazah sarjana seperti kita misalnya gitu. Benar. Dengan ada juga yang nggak sekolah, ada juga misalnya kayak gitu. Oke, dengan background yang mereka punya, mereka bisa dapat kerja apa di tengah pandemi seperti ini? Nggak ada, ya kan? Yang ada malah ya kalau secara kolektif nih bersama-sama semua pengusaha pikirannya sama, tutup, ya udah pasti chaos bro, udah pasti 98 terulang lagi. Iya, benar. Keren. Dan kalau keren duit ditutup. Iya, 98 terulang lagi ya, minoritas kayak gue gini lah yang paling depan dibunuh-bunuhin kan. Aduh, amit. Gitu. Nah, sudah terlalu jauh pembahasan kita nih, Pak. Sudah terlalu jauh ya, terlalu serius ya. Terus ya, makanya kita bahas yang fun-fun aja lah, bro. Fun aja, yang penting fun. Aduh, udah cukup lama kita berbicara dengan kawan Bahana. Nanti kita lanjut lagi. Oke, siap. Semoga kawan-kawan pendengar bermanfaat mendengar obrolan kami. Manfaatnya ya. Iya, mudah-mudahan ada manfaat ya kan, meskipun ini hanya obrolan santai. Tapi ternyata berujung cukup serius ya. Tapi ini tidak ditunggangi oleh organisasi manapun. Oh, enggak. Ini murni pengalaman pribadi. Makin kita bilang gitu, orang-orang yang denger, waduh, apa nih gitu kan. Netizen Indonesia kan begitu. Iya. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Siap. Terima kasih. Thank you banget. Podcast apa kawan, jangan lupa kalau podcast apa sih, subscribe juga ada ya? Gua nggak tahu sih kalau podcast. Di YouTube ada gua subscribe. Di YouTube ada juga. Oke, jangan lupa subscribe, dengerin terus podcast ini. Follow di Spotify. Karena meskipun kawannya mungkin pendengar nggak kenal, tapi isinya cukup berbobot. Isinya cukup berbobot. Kita berbagi isi aja. Yoi. Oke, kalau gitu terima kasih kawan-kawan. Kita undur diri. Thank you. Bye. Thank you.